Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 mata kuliah Sistem Otomasi Industri ingin mempresentasikan hasil Critical Book Report atau CBR kami. Sebelum itu kami perkenalan diri terlebih dahulu dengan saya sendiri, Ocha Ardinda, dan rekan saya, Nama saya Tunggul Joshua Marpaung. dan Dan saya Sidik Permadi. oke, baik. Jadi untuk yang pertama ada pendahuluan yang akan dibacakan oleh rekan saya Sidik Permadi kepada Sidik, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator untuk kesempatannya. Untuk yang pertama yaitu bab 1, kita awal dengan pendahuluan yaitu rasionalisasi pentingnya CBR. Kita ketahui bersama bahwasanya critical book report itu dilakukan bukan untuk menjatuhkan menaikkan nilai suatu buku, melainkan untuk menjelaskan apa adanya suatu buku, yaitu kelebihan, kekurangan buku, apa yang menarik dari buku tersebut, kemudian sehingga bisa mempengaruhi cara berpikir kita dan menambah pemahaman kita terhadap suatu bidang kajian tertentu. Dengan kata lain, melalui critical book report, kita dapat menguraikan isi pikiran pengarang dari buku yang bersangkutan diikuti dengan pendapat terhadap isi buku. Tujuan dari penulisan CBR yaitu yang pertama, mengulas isi sebuah buku. Kemudian yang kedua, mencari dan mengetahui informasi yang ada dalam buku. Yang ketiga, melatih diri untuk berpikir kritis dalam mencari informasi yang diberikan oleh setiap bab dari buku utama dan buku pembanding. Yang keempat, membandingkan isi buku utama dan buku pembanding. Kemudian yang kelima, mengkritisi suatu topik materi PLC dalam dua buku yang berbeda. Adapun manfaat dalam CBR diantaranya untuk menyelesaikan tugas pada mata kuliah Sistem Otomasi Industri. Yang kedua, untuk mengetahui tentang PLC serta implementasinya. Yang ketiga, untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan buku yang dikritik. Dan yang terakhir, untuk menguji kualitas buku dengan membandingkannya terhadap karya dari penulis lainnya. Kemudian kita masuk pada identitas buku. Ya, buku utama berjudul Programmable Logic Controllers, edisi keempat yang ditulis oleh William Bolton, kemudian penerbitnya Elsevier Newnes, kemudian tempat terbit United Kingdom, kemudian tahun terbit 2006, ISBN 9780750681124. Kemudian buku pembanding sendiri berjudul Programmable Controllers, edisi ketiga, yang ditulis oleh Thomas Hughes, penerbit ISA Encyclopedia of Measurement and Control, tempat terbit United States of America, tahun terbit 2001, dan ISBN 15561777291. Next. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada moderator. Saya kembalikan. Baik, terima kasih kepada rekan saya Sidik. Untuk selanjutnya, bab 2 ringkasan isi buku. Untuk buku utama akan saya sendiri yang membacakannya, menjelaskannya, dan untuk buku pembanding akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, untuk yang pertama, ringkasan isi yang buku utama. Jadi buku ini tuh membuka pembahasan tentang latar belakang historis pengembangan PLC. Dari kebutuhan industri akan dari sistem kontrol yang lebih efisien dibanding relay. Terus pada bagian dasar, Bolton sang penulis menguraikan struktur dan prinsip kerja PLC, yaitu ada dari CPU, memori, catu daya, input-output, serta siklus kerja membaca input, eksekusi instruksi, dan update output. Lalu bahasa pemrograman ini menjadi fokus penting dengan penekanan pada standar IEC. IAC. Nah, jadi 5 bahasa yang dijelaskan itu ada ladder diagram,
FBD, Instruction List, Struktur Teks, dan SFC dengan penekanan pada ladder diagram. Lanjut, buku ini tuh kemudian membahas aspek teknis lain seperti sensor, aktuator, termuka sinyal, konversi analog digital, dan perlindungan listrik. Oke, lalu lanjut, komunikasi data dan jaringan menjadi bab tersendiri dengan pembahasan Modbus, Profibus, Ethernet atau IP, serta integrasi dengan lainnya. Selanjutnya, Bolton menekankan keandalan dan keselamatan kerja seperti fail-safe dan standar keamanan lainnya. Lalu buku ini ditutup dengan pembahasan aplikasi nyata atau implementasinya secara nyata di industri otomotif, makanan, tekstil, kimia, transportasi, hingga energi. Untuk ringkasan buku pembanding akan dijelaskan oleh rekan saya, Joshua. Pada Joshua dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan membawakan dan membacakan ringkasan isi buku pembanding. Pada bab ini membahas apa itu PLC, perkembangannya dari sistem relay hingga soft PLC. Bab selanjutnya mengenalkan logika biner, sistem bilangan, serta kode data dan penerapannya dalam ladder bit diagram. Bab 3 membahas pengetahuan dasar kelistrikan. Bab keempat membahas hubungan PLC dengan dunia luar melalui input-output baik distrik maupun analog serta modul I/O khusus dan perbedaan mikro PLC dengan modular. Selanjutnya bab 5 menjelaskan memori PLC. Bab 6 mengenalkan ladder diagram. Bab 7 membahas fitur lanjutan ladder diagram. Bab ke-8 menjelaskan standar IEC, IEC. Bab 9 fokus pada function blok diagram atau FBD untuk pemrosesan sinyal analog dan logika gabungan. Selanjutnya bab 10 membahas komunikasi data antar perangkat dengan protokol, metode transmisi, multiplexing, koreksi kesalahan, dan arsitektur jaringan. Bab ke-11 menjelaskan perancangan sistem PLC mulai analisis kebutuhan, pemilihan peralatan, hingga implementasi. Dan bab yang terakhir membahas desain panel kontrol, tata letak, uji coba, pemeliharaan, troubleshooting, dan dokumentasi. Oke, baik. Selanjutnya ada bab 3 pembahasan. Yang pertama yang akan kami jelaskan yaitu ada persamaan kedua buku. Jadi, kedua buku ini tuh sama-sama menjelaskan tentang PLC yang meliputi ada CPU, memori, input-output, dan catu daya. Lalu juga menjelaskan tentang siklus kerja PLC yang dimana dari membaca input lalu ke proses logikanya dan diupdate outputnya. Terus yang selanjutnya membahas juga ladder diagram yang dimana ladder diagram ini sebagai bahasa pemrograman dasar. Terus untuk persamaan terakhir itu ada contoh penerapan PLC di industri. Terus untuk perbedaan akan dijelaskan oleh Joshua. Perbedaannya adalah buku utama karya Bolton lebih menekankan pada aspek implementasi PLC dalam industri modern. Ya, ya. Sedangkan buku pembanding karya Hedges lebih menitik beratkan pada fondasi teoritis. Nah, oke. Lanjut untuk kelebihan dan kekurangan. Untuk di buku utama, jadi bahasa yang digunakan oleh buku karya Bolton ini bahasanya mudah, sistematis, juga banyak contoh nyata atau implementasinya, dan dia juga praktis. Untuk kekurangannya itu ada detail teknis terbatas, minim ilustrasi hardware, kurang bahasa IoT, kurang membahas IoT dan industri 4.0-nya. Untuk buku pembanding, Untuk kelebihan dari buku pembanding dan kekurangannya, yang pertama kelebihan, bahasan lengkap dan terstruktur, pendekatan praktis dan aplikatif, mencakup standar internasional, penjelasan mudah dipahami, memberikan dasar teori yang kuat, dilengkapi latihan dan jawaban. Untuk kekurangannya, bahasa dan penyajian cenderung teknis, fokus pada PLC konvensional, contoh program terbatas, tidak banyak ilustrasi proyek lengkap, desain buku klasik atau edisi lama. oke, untuk terakhir kita udah di bab penghujung yaitu bab penutup yang kesimpulannya. Kesimpulan dari kedua buku sama-sama membahas PLC dan penerapannya di industri.
Bolton menekankan implementasi modern, integrasi sistem, serta keandalan dan keselamatan. Sedangkan Hedges lebih fokus pada dasar teori, logika biner, dan kontrol konvensional. Keduanya saling melengkapi, Hedges sebagai dasar, Bolton untuk penerapan industri modern. Selanjutnya saran akan dibacakan oleh moderator. Oke, terima kasih. Dan itu saja kesimpulan dari hasil CBR kami dan saran yang bisa kami berikan yaitu kedua buku itu sebaiknya dipakai secara bersamaan dalam pembelajaran. Untuk pembelajaran teori dasar itu bisa dari buku Hedges, karya Hedges, sedangkan untuk implementasi industri modernnya dari karya Bolton. Terus praktisi juga disarankan untuk praktisi disarankan menambah referensi buku terkait IoT dan industri 4.0 agar tetap relevan. Baik, segitu saja hasil presentasi dan penjelasan Critical Book Report Sistem Otomasi Industri dari kelompok 10. Kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.